welcome back to my channelnya Mahasiswa. Di video kali ini aku akan jawab pertanyaan yang lumayan banyak ditanyain sama teman-teman di kolom komentar ya. Jadi apakah S1 dan S2 harus linear kalau mau jadi dosen? Aku udah nulis skripnya panjang lebar kayak gini, jadi aku minta maaf sebelumnya kalau aku akan ya bagi fokusnya antara kamera sama tulisan. Sebelumnya jangan lupa klik subscribe dan turn on notification biar kamu gak ketinggalan informasi terbaru dari video-videoku selanjutnya. Untuk menjawab pertanyaan ini, sebenarnya ya berdasarkan peraturan dari Kemendikbud di tahun 2014, dosen itu S1 dengan S2-nya harus linear. Nah, tapi ini tuh banyak dikritik sama berbagai pihak yang merasa bahwa ya S1 sama S2 itu nggak harus linear. Dulu dosenku pernah bilang bahwa linear itu bukan dari S1 ke S2, tapi S2 ke S3. Karena di S1 tuh kita sebenarnya baru mencari jati diri dan seringkali merasa salah jurusan. Jadi setelah lulus S1 baru aku pengen nih jadi dosen di bidang ini, kayak baru ke gambar rencana karirnya kayak gimana. Nah, baru S2 ke S3 itu yang dihitung sebagai linear. Jadi misalnya S1-nya di bidang soshum gitu, S2 sama S3 di bidang saintek, nah itu disebut linear. Jadi gimana? Apakah menjadi dosen antara S1 dengan S2 harus linear? Nah, jadi seiring berjalannya waktu, ada banyak revisi dari peraturan Kemendikbud tersebut. S1 dan S2 di jurusan yang beda itu bisa tetap jadi dosen, tapi ada kelebihan dan kekurangannya. Ini aku akan jelaskan satu persatu. Yang pertama, kalau S1 kamu dan S2-nya linear, ada beberapa keunggulan. Yang pertama, kamu lebih mudah daftar jadi dosen karena semua universitas membolehkan kalau S1 dan S2 dari yang linear, atau bahkan di beberapa universitas justru mensyaratkan S1 dan S2-nya harus linear untuk mendaftar menjadi dosen. Yang kedua, kamu bisa mengajar hampir seluruh mata kuliah yang ada di jurusan tersebut. Yang selanjutnya, kamu akan expert di satu bidang tertentu. Kenapa? Karena S1-nya itu kamu udah punya pondasinya. S2-nya kamu bisa lebih expert dengan cara melanjutkan penelitian. Dan juga akan lebih mudah dari segi pengajuan jabatannya. Misal kamu mau mengajukan sebagai guru besar atau profesor, itu lebih mudah kalau bidang S1 dan S2-nya linear. Terus kalau S1 dan S2-nya nggak linear, ada keunggulannya nggak? Oh, tentu aja ada. Yang pertama yaitu bisa menguasai dua bidang ilmu yang berbeda. Misalnya kayak S1-nya desain grafis, terus udah itu lanjut S2-nya manajemen. Ini bidangnya nggak linear kan, tapi kamu jadi menguasai dua bidang tertentu. Selain itu, kamu juga bisa mengajar di dua jurusan. Misalnya kayak S1-nya desain grafis, S2-nya manajemen. Kamu bisa ngajar di jurusan desain grafis ataupun kamu bisa ngajar di jurusan manajemen. Sebagai contoh nih, misalnya kamu kan tadi S1-nya desain grafis, S2-nya manajemen. Kamu mendaftar di jurusan manajemen tapi mengajar bidangnya kewirausahaan misalnya. Tapi tidak semua universitas membolehkan ya untuk S1 dan S2 yang tidak linear. Dan kalau misalnya aku cari loker-loker dosen, rata-rata keterangannya adalah mensyaratkan S1 dan S2 yang serumpun atau sebidang atau linear. Jadi aku sampai saat ini masih belum nemu sih S1 sama S2 yang boleh tidak linear. Tapi orang tuanya temanku ada yang jadi dosen, itu S1-nya perikanan, S2-nya manajemen. Dan sekarang beliau menjadi dosen di jurusan manajemen. Udah jadi dosen senior sih sekarang, tanpa melanjutkan S3 di bidang manajemen lagi. Kayak gitu bisa aja. Terus kalau saran dari aku pribadi gimana? Saran yang pertama, kalau saat ini kamu nih saat nonton video ini adalah calon mahasiswa atau saat ini kamu masih SMA dan sudah punya rencana untuk berkarir menjadi dosen, please ambil jurusan S1 yang kamu yakin deh aku mau berkarir di bidang ini jadi dosen di jurusan ini. Nah, nanti ambil S1 sama S2 yang linear. Kenapa? Jauh lebih mudah untuk menjadi dosen kalau S1 dan S2 kamu linear. Dibandingkan nanti setelah lulus S1 baru mikir, oh iya ya aku pengen jadi dosen tapi di bidang lain. Terus bidang lain ini jauh banget lagi nggak linear. Wah, itu effortnya lumayan besar ya untuk menjadi dosen meskipun nggak menutup kemungkinan. Kemudian yang kedua nih, seandainya kamu sudah lulus S1, terus udah itu kamu pengen menjadi dosen di bidang lain yang tidak linear, tapi kayaknya kalau di Indonesia agak susah nih masuk S2-nya misalnya. Kalau tadi ini kamu S1-nya kan psikologi, terus udah itu pengen ngambil marketing S2-nya. Itu kan kayaknya jauh banget, tapi kamu bisa akalin dengan cara kuliah di UK, di Eropa, rata-rata di UK sih, banyak jurusan-jurusan terapan gitu. Misalnya kayak di Bangor University ada S2 atau Master of Science, jurusannya Consumer Behavior. Jurusan Consumer Behavior ini masuk fakultas psikologi, tapi kalau aku lihat di mata kuliahnya ini kombinasi antara psikologi sama marketing. Nah, ini di Indonesia nggak ada. Jadi kalau kamu lulus S2 Consumer Behavior ini,
kamu bisa menerapkan bidang ilmu baru di Indonesia yang tidak ada sebelumnya, atau mungkin kamu bahkan bisa mengajar lebih banyak mata kuliah baik di bidang psikologi maupun di bidang marketing. Selain itu, kalau misalnya kuliah di luar negeri sebenarnya ada banyak keuntungan lainnya ya, mulai dari kamu juga bisa belajar bahasa, terus kamu juga bisa mempelajari kulturnya, gimana budaya belajarnya, gimana budaya lingkungannya, intinya banyak banget yang bisa kamu manfaatkan. Intinya bisa kamu pelajari. Itu adalah salah satu dari saranku. Cuma ya kalau misalnya kuliah ke luar negeri lebih banyak lagi effortnya, mungkin kamu harus nyari beasiswa, terus juga harus beradaptasi jauh dari keluarga. Kalau misalnya kamu udah siap dengan itu semua dan kayak udah aku fokusnya mau ini, ya silahkan aja. Oke, segitu aja. Terima kasih sudah menonton video panjang ini. Kalau kamu punya pertanyaan lain, bisa tanya di kolom komentar di bawah ini. Jangan lupa klik subscribe dan turn on notification. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.